Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ba'du. Pemirsa, pendengar Radio H yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama mari di kesempatan yang berbahagia ini kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada lelah memberi kita semuanya karunia, hidayah, inayahnya, dan juga berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam. Dan dengan nikmat itu alhamdulillah kita semuanya bisa beraktivitas, kita bisa beribadah, dan semoga apa yang kita lakukan dari segala macam bentuk ibadah tersebut mendatangkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ridho itu semoga kita kelak dimasukkan ke dalam surganya. Salawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, pendengar Radio H yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbahagia sekali di kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam sebuah acara ataupun kegiatan terkait dengan materi dari Majelis Tarjih. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan tema yaitu terkait dengan akidah. Dan insya Allah di pertemuan sebelumnya kami telah menyampaikan terkait dengan al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan meneruskan kepada rukun iman yang selanjutnya yaitu al-imanu bil kutub, atau keimanan kepada kitab-kitab Allah. Maka sebelum kita menuju kepada materi terkait dengan keimanan iman kepada kitab-kitab ini, perlu kami ingatkan kembali tentang fundamentalnya atau tentang pentingnya keimanan di dalam diri seorang muslim, yang mana iman ini merupakan motor penggerak yang menjadikan manusia semangat, motivasi kita dalam beribadah. Maka ini adalah iman yang menjaga kita daripada maksiat atau hal-hal yang mendapatkan, yang mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lain adalah iman. Maka dengan keimanan, ilmu tentang keimanan ini, maka dengan ilmu ini diharapkan kita bisa betul-betul berhati-hati dalam bertindak. Artinya, kalaulah kita diperintahkan untuk hasibu anfusakum, kita diarahkan untuk bermuhasabah, maka tentunya kita harus menghitung-hitung kira-kira yang kita lakukan ini bermanfaat atau tidak untuk kita, mendatangkan ridho Allah atau tidak, mendatangkan pahala atau tidak, atau jangan-jangan yang kita lakukan ini malah mendatangkan murka Allah, mendatangkan azab daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tentunya pengetahuan kita, keimanan kita kepada Allah misalnya, dengan segala asma dan sifatnya, dengan segala keagungannya, nama-namanya dan sifat-sifatnya ini, maka membuat kita akan nyaman dalam beribadah, semangat dalam beribadah, mengingat Allah yang maha melihat, Allah maha mengetahui, dan Allah yang maha baik dengan segala maha yang lainnya. Maka dari itu, ketika kita berbuat, maka tidak akan ada kata rugi. Sekecil apapun kebaikan yang kita tanam, maka insya Allah tidak akan pernah luput daripada pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mesti akan memberikan ganjaran yang melimpah.
apalagi didukung oleh keimanan itu tadi. Maka keimanan ini bisa dalam bentuk keikhlasan itu. Maka jika amal ini walaupun sederhana tapi dengan keikhlasan, dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi amalan remeh bisa menjadi amalan yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kebalikannya, dengan kita beriman kepada Allah dan kepada rukun iman yang lainnya, karena ini adalah satu komponen yang wajib kita imani, maka kita akan berhati-hati dalam bertindak. Allah memiliki malaikat ya, yang senantiasa bekerja siang dan malam tiada punya lelah, karena mereka diciptakan untuk tidak lelah, tidak bermaksiat. Maka ketika malaikat pencabut nyawa, maka dia tidak akan pernah, ketika manusia sudah tiba ajalnya, maka tentunya dia tidak akan pernah terlambat. Kadang kita ketika bekerja sering terlambat misalnya, tapi malaikat tidak akan pernah terlambat. Kalau sudah waktunya ya manusia akan mati, dicabut nyawanya. Begitu juga misalnya malaikat yang bertugas mencatat amal baik manusia ataupun amal buruk manusia, maka tidak akan pernah satu amalan sekecil apapun terlewat, pasti akan tercatat. Dan kelak ketika di akhirat kita akan membaca buku catatan amal kita yang telah kita lakukan selama di dunia, dan itu adalah seluruh perbuatan kita, tidak ada yang terlewat. Maka ma'asyiral muslimin, pemirsa ataupun pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita menuju ke materi selanjutnya terkait dengan keimanan, melanjutkan materi yang kemarin. Maka sekarang adalah al-imanu bil kutub. Nah, kutub ini adalah bentuk jamak daripada kitabun. Nah, kitabun itu bentuk tunggal atau mufrad dan jamaknya adalah kutub. Jadi keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Dan materi kita pada kesempatan kali ini adalah merujuk kepada himpunan putusan tarjih. Maka Bapak Ibu atau pemirsa pendengar radio yang dirahmati Allah memiliki buku tersebut, atau juga bisa di-download melalui internet, bisa dibuka untuk kemudian bisa mengikuti kajian ataupun materi kita pada kesempatan kali ini. Maka kita akan membaca bersama-sama sembari menelaah al-imanu bil kutubi, yaitu keimanan kepada atau iman dengan kitab-kitab Allah. Yajibu alaina an nu'mina bi annallaha azza wa jalla anzala kutuban. Jadi wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Allah azza wa jalla telah menurunkan kitab-kitab. Kepada siapa? Ala rasulihi li islahil bashar fi dinihim wa dunyahum. Jadi kita akan mengkaji tentang konsep iman kepada kitab-kitab ya. Jadi kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Rasulnya, tujuannya apa? Yaitu untuk li islahil bashar, untuk mengislah, untuk memperbaiki manusia. Apa yang diperbaiki daripada manusia? Fi dinihim wa dunyahum, memperbaiki agama mereka dan memperbaiki dunia mereka. Nah, maka kitab ini adalah petunjuk untuk cara beribadah manusia dan juga cara mereka bermuamalah. Nah, jadi di dalamnya ada syariat, ada muamalat, tata cara ibadah, tata cara berdoa, kepada siapa harus berdoa, iman kepada siapa, itu terkait dengan agama. Kemudian terkait dengan dunia, maka akan membahas halal haram, bagaimana cara berdagang dan lain sebagainya. Itu adalah kandungan umum daripada kitab-kitab
Allah yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Itu. Jadi tujuan daripada diturunkannya kitab yaitu di dalamnya adalah ajaran-ajaran sebagai pedoman manusia dalam hidup, dan hidup ini yaitu dengan beribadah ataupun dengan muamalah. Itu semuanya ada buku petunjuknya. Maka terkait dengan buku petunjuk ini, maka tentunya kita teringat, misalnya kita membeli barang, supaya barang ini bisa digunakan dengan baik, maka tentunya kita kemudian membuka buku manual. Kita beli mobil baru, kemudian untuk mengenal mobil kita ini lebih baik, maka kemudian kita baca buku panduan. Itu artinya apa? Supaya mobil kita bisa terpakai dengan maksimal. Jadi jangan sampai ada fitur-fitur yang sangat bermanfaat, tapi karena kita kurang paham itu kita tidak tahu dan tidak pernah menggunakan. Dan ternyata ketika kita buka buku baru kita tahu, oh ternyata ini fungsinya untuk ini dan lain sebagainya. Nah, kita tahu ketika kita mempelajari buku petunjuk itu. Dan yang paling tahu tentang mobil ini adalah pabriknya. Maka pabrik ini menciptakan buku petunjuk. Yang paling tahu dengan tujuan diciptakannya manusia, bagaimana supaya manusia ini bisa menjadi manusia yang manusiawi, itu, maka Allah lah sebagai pencipta manusia paling tahu dengan manusia, maka menciptakan buku petunjuk yang intinya supaya manusia menjadi manusiawi. Itu artinya dengan status manusia sebagai abid, ya, abid itu artinya orang yang beribadah, harus paham posisinya, maka tidak memposisikan dirinya lebih tinggi dari siapapun, karena yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugasnya adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah, tidak akan pernah sombong karena dia punya kelemahan dan lain sebagainya. Yang paling sempurna adalah Allah. Maka ini adalah untuk mengontrol manusia. Itu. Maka ini adalah kitab suci. Itu. Kemudian kita lanjutkan. Kitab-kitab ini ada banyak. Di antaranya minha az-zabur li Daud. Ya. Di antara kitab-kitab itu adalah kitab Zabur yang mana diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Wat Tauratu li Musa, dan juga kitab Taurat untuk Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ada wal Injilu li Isa, dan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Wal Quran li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin Nabiyyin, yaitu sebagai penutup daripada nabi-nabi, ya, Khataman Nabiyyin alaihimus salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan. Wa annal Qur'ana kalamullahi wa akhirul kutubi al-munazzalah, gitu. Dan sesungguhnya Al-Quran merupakan kalamullah, ya. Jadi Al-Quran ini harus kita pahami dengan baik. Jangan kita samakan Al-Quran ini seperti kita punya buku novel, kita punya buku karya ilmiah, kita punya skripsi, punya tesis, ataupun kita punya buku apapun itu, maka tidak boleh kita samakan. Al-Quran ini berbeda. Maka Al-Quran ini juga merupakan mukjizat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memahami, dan ini dijelaskan adalah wa annal Qur'ana kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam ilahi, ucapan ataupun perkataan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman. Itu. Jadi dengan seperti itu, dengan kita memahami ini adalah
kalam, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan memahami dengan kita membaca Al-Quran berarti kita sedang bercengkerama, kita sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan tadi kami sebutkan bahwa Al-Quran ini juga merupakan mukjizat, yang mana mukjizat ini adalah sesuatu secara bahasa berarti sesuatu yang melemahkan. Dan mukjizat adalah biasanya diturunkan sesuai dengan keadaan kaum Nabi atau Rasul ketika itu, yang mana Nabi Muhammad SAW diutus di Arab, di mana orang-orangnya ini adalah orang-orang yang sangat mengagungkan syair. Maka Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad dengan bahasa yang begitu indah, begitu luar biasa. Tidak hanya sekedar dari lafaznya, redaksinya saja, tapi juga kandungannya yang luar biasa. Bukan berarti Al-Quran tidak pernah ada orang yang berusaha untuk menandingi. Bahkan pada zaman Rasul pun sudah banyak sekali orang-orang yang berusaha menandingi. Nabi-nabi tandingan berusaha membuat kitab, juga membuat kitab tandingan. Tapi sekali lagi karena ini adalah mukjizat yang fungsinya adalah melemahkan, maka akhirnya mereka semua tidak mampu untuk membuat semisal Al-Quran. Dan Allah menantang manusia di dalam Al-Quran, barang siapa yang bisa membuat tandingan silahkan buat, tapi akhirnya juga tidak akan pernah mampu. Wa anal Qur'an al-kalamu kalamullah wa akhirul kutubi al-munazzalah, dan merupakan buku atau kitab terakhir yang diturunkan. Wa annahu yashtamilu ala ma lam yashtamil alaihi, yaitu Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan yang memuat apa yang tidak termuat pada lainnya. Gitu. Ala malam yashtamil alaihi ghairuhu minasyara'i wa makarimil akhlak wa fadailil ahkam. Itu. Jadi Al-Quran ini yaitu kitab yang terakhir diturunkan yang memuat apa yang tidak termuat pada yang lainnya mengenai syariat, budi luhur ataupun kesempurnaan hukum. Dan pada akhirnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Al-Quran ini adalah menyempurnakan, menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, syariat yang dibawakan oleh, yang diajarkan oleh Nabi Isa melalui kitab Injilnya, kemudian kitab Taurat oleh Nabi Musa dan kitab Zabur oleh Nabi Daud. Maka syariat itu kemudian disempurnakan oleh Al-Quran, sehingga yang kita ikuti, yang kita jadikan pedoman adalah Al-Quran. Jadi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memahami Al-Quran ini sebagai kalamullah, sebagai kitab suci Allah, maka kita memperlakukannya juga dengan perlakuan yang mulia. Jangan kita samakan dengan hiasan, kemudian kita hanya menaruhnya di dalam lemari untuk hiasan, tapi betul-betul kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita baca dengan baik, kemudian kalau kita sudah baca, kemudian mari kita pahami maknanya, pelajari kandungannya. Kalau kita sudah menguasai, kita sudah mempelajari itu, maka kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya, sehingga dengan begitu akan sempurna dan keimanan kita terhadap kitab suci Allah. Dan juga kitab, tidak hanya Al-Quran, kita juga harus percaya Allah telah menurunkan kitab-kitab yang lainnya kepada Rasul-Rasulnya. Maka ini wajib kita imani sebagai salah satu komponen dari keenam komponen keimanan yang wajib kita imani. Ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan kajian tentang akidah pada kesempatan kali ini, yang mana tema kita adalah keimanan kepada kitab, iman kepada kitab-kitab Allah.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.